Dia tidak pernah benar-benar sendirian. Di balik layar ponsel yang tenang, ada banyak pria yang menunggu perhatiannya. Beberapa datang dengan mobil mewah, beberapa menunjukkan tubuh yang menarik dan senyum yang menawan. Semua dari mereka menawarkan sesuatu. Namun, ada kamu. Tanpa kekayaan, tanpa penampilan sempurna, dan tanpa kalimat penjemput yang menarik. Tapi inilah kuncinya, semua itu tidak penting, karena dia akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Dia memahami sesuatu yang sering diabaikan pria lain. Kekuatan bukanlah tentang terlihat yang terbaik, tetapi tentang menjadi tak terlupakan. Kamu bisa bersaing, mengesankannya dengan hadiah, puisi, atau lagu, tetapi semua usaha itu hanya membuatmu tenggelam di antara yang lain. Dia merasakannya bukan melalui logika, tetapi melalui insting, bau kebutuhan dan kecemasan yang tersembunyi dalam suaramu. Wanita tidak memilih seperti pria, mereka merasakan sebelum berpikir. Kenyataannya, semakin keras kamu berusaha membuatnya menyukaimu, semakin sedikit dia akan melakukannya. Saat kamu berusaha memenuhi harapannya, kamu kehilangan keaslianmu. Kamu menjadi salah satu dari banyaknya pria yang tidak berbeda. Ada cara lain yang lebih jarang ditemukan. Ini bukan soal trik atau kalimat penjemput, tetapi tentang psikologi, persepsi, dan strategi. Machiavelli menulis tentang kekuasaan dan manipulasi, tetapi jika dia hidup sekarang, dia akan menunjukkan bagaimana menaklukkan keinginan emosional seorang wanita yang dikelilingi banyak pilihan. Apa yang menarik perhatian seorang wanita adalah hal yang langka, yang sulit dipahami, dan yang membuatnya merasakan sesuatu yang tidak bisa diberikan orang lain. Ini bukan pelajaran menggoda biasa, ini adalah panduan untuk yang berani melanggar aturan. Jika kamu mencari jalan pintas atau formula, berhentilah sekarang. Jika kamu siap menjadi pria yang tidak bersaing karena memahami bidang emosional, teruslah menonton. Kamu akan belajar bagaimana membuatnya memilihmu di antara 1000 pria lainnya. 9 pria yang bersaing untuk kasih sayangnya sudah kalah. Bukan karena mereka tidak menarik atau tidak punya uang, tetapi karena mereka berpikir menggoda adalah perlombaan. Semakin cepat mereka berlari, semakin jauh dia menjauh. Keinginan wanita tidak merespons usaha, itu merespons misteri. Pria yang mengirim pesan setiap pagi, yang menawarkan perhatian, semuanya berakhir dalam kategori yang sama. Pria yang terlalu tersedia, apa yang mudah didapat menjadi biasa dan diabaikan. Terlalu banyak kemurahan hati tanpa kelangkaan hanya menumbuhkan ketidakpedulian. Dalam menggoda, kepastian adalah kematian. Setiap balasan instan, setiap pujian berlebihan, semua mengirimkan pesan yang sama. Kamu memiliki kekuatan, aku hanya ingin dipilih. Dan disitulah ketertarikan mati. Bayangkan kamu dalam wawancara kerja dan satu kandidat masuk dan berkata, "Aku akan melakukan apa saja. Beri aku kesempatan." Apakah itu menginspirasi rasa hormat? Tidak. Itu hanya menciptakan rasa kasihan, karena kepercayaan diri yang sejati tidak diumumkan, itu dirasakan. Itulah yang tidak dipahami pria lainnya. Mereka terobsesi untuk dipilih sehingga melupakan satu aturan penting. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang berusaha keras mengesankan mereka. Mereka jatuh cinta pada orang yang membuat mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka namakan. Emosi itu muncul bukan dari apa yang kamu lakukan, tetapi dari apa yang kamu pilih untuk tidak dilakukan. Kamu tidak mengejar, tidak memohon, tidak bersikeras. Kamu mengerti bahwa keinginan tumbuh dalam jarak. Kelangkaan menarik lebih kuat daripada kelebihan. Keheningan yang tepat waktu bisa berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Kamu tidak menghilang untuk bermain-main. Kamu melangkah mundur karena hidupmu sudah memiliki bobot dan arah, dan dia merasakan perbedaannya. Pria yang tidak bersaing mengganggu dia. Dia mengganggu harapannya. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak bertindak seperti yang lain? Mengapa dia tidak mengejarku? Ketidakpastian itu membangkitkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu berubah menjadi fokus, dan fokus adalah awal dari keinginan. Mereka menunggu antrean. Kamu menciptakan misteri. Mereka mengungkapkan diri. Kamu mengamati. Mereka menjadi putus asa. Kamu memilih kapan untuk muncul. Itu bukan kesombongan, itu strategi. Apa yang dimiliki setiap pria yang diinginkan wanita, itu bukan kecantikan atau kekayaan, tetapi energi, tenaga tenang seorang pria yang tidak perlu membuktikan apapun. Ketika dia memasuki ruangan tanpa mencari perhatian, itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari stabilitas internal dan kontrol emosional. Dia merasakannya sebelum kamu mengucapkan sepatah kata pun.
Sementara 9 pria lainnya berusaha mencocokkan idealnya, kamu menjadi tantangan. Mereka mencari persetujuan, kamu memberikan dampak. Mereka berjuang untuk menjadi bagian dari dunianya. Kamu tetap menjadi pria yang sudah memiliki satu. Ada aturan tak tertulis. Pria yang menang bukanlah yang bermain terbaik, tetapi yang mengubah permainan. Ketika yang lain bersaing untuk perhatiannya, kamu melakukan yang tak terduga. Kamu menjauh dari persaingan. Dan gerakan ini mengubah dinamika. Dia terbiasa dengan pria yang mengejar, yang selalu merespons, yang khawatir tentang pikirannya. Empati bukanlah musuh. Kepastian adalah pembunuh ketertarikan. Ketika dia tahu setiap kata yang akan kamu katakan, ketika dia bisa memprediksi semua tindakanmu, misteri hilang. Kekuatan tidak terletak pada apa yang kamu lakukan untuknya, tetapi pada apa yang kamu bangkitkan dalam dirinya tanpa banyak usaha. Ketika kamu akhirnya berhenti memainkan permainannya, seluruh pola runtuh. Dia terkejut dan tidak siap. Ketidaknyamanan itu membangkitkan rasa ingin tahu yang mendalam. Pikirannya mengharapkan ritme yang familiar, tetapi kamu memutuskan urutannya. Kamu bertindak dengan cara yang tidak bisa dia antisipasi. Kamu bukan buku terbuka. Kamu adalah teka-teki yang menarik. Misteri itu menarik perhatian. Itulah sebabnya tidak mengejar menciptakan nilai. Setiap pesan yang tidak kamu kirim, setiap balasan yang tidak kamu buru, setiap keheningan yang kamu jaga membangun gravitasi emosional yang lebih kuat daripada kata-kata kasih sayang. Ini bukan ketidakpedulian, ini adalah penyempurnaan psikologis. Itu adalah otoritas tenang seorang pria yang tidak perlu perhatian untuk merasa berarti. Dia tidak mengingatmu karena kamu berbicara terus-menerus, dia mengingatmu karena setiap kata yang kamu ucapkan penting. Jika kamu ingin menjadi tak terlupakan, pahamilah kebenaran ini. Pria yang menolak untuk bersaing menjadi hadiah. Kamu bukan pengunjung lain dalam hidupnya. Kamu adalah pria yang hidupnya sudah memberikan kesempurnaan sehingga dia ingin menjadi bagian dari itu. Ketika seorang wanita merasakan bahwa kamu tidak didefinisikan oleh validasinya, sesuatu dalam dirinya mulai teratur kembali. Kamu bukan sekadar pelamar, kamu menjadi anomali, pria yang tidak bisa dijangkau secara emosional. Di dunia di mana semua orang meminta perhatian, pria seperti itu adalah seperti api di tengah es. Yang tak terduga selalu menarik perhatian yang paling kuat. Kamu menjauh dari permainan karena kamu mengerti kenyataan. Permainan ini tidak adil. Kamu tidak bisa menang dengan berjuang untuk perhatian karena energimu jauh lebih berharga daripada persetujuannya. Bahkan jika kamu tidak pernah mengatakannya, kebenaran itu terpancar darimu melalui postur dan ketenanganmu yang bebas dari ketegangan. Sementara yang lain membengkok untuknya, kamu adalah orang yang menghancurkan ritmenya. Mereka mencoba menyesuaikan dengan dunia yang dia buat. Kamu tetap tidak terpengaruh. Ketenanganmu berbicara lebih keras daripada 1000 pesan. Kekuatan untuk menolak bermain bukan manipulasi. Itu adalah sinyal jelas bahwa kamu sudah memilih dirimu sendiri. Ketika seorang pria memilih dirinya sendiri terlebih dahulu, dia merasakannya. Dia tidak bisa mengabaikannya. Diingat oleh seorang wanita bukan soal kesempurnaan. Ini tentang kesan emosional yang kamu tinggalkan. Dan kesan itu tidak dibangun melalui hadiah atau pujian, tetapi melalui pengikatan emosional. Pengikatan emosional adalah momen yang begitu kuat sehingga pikirannya mengaitkan emosi itu denganmu. Itu tidak dibangun melalui logika, itu dibangun melalui sensasi. Ketika pengikatan itu terbentuk, setiap kali emosi itu muncul kembali, dia akan memikirkanmu. Bahkan jika ada pria lain, bahkan jika dia bersama orang lain, bahkan jika tahun berlalu. Kekuatan sejati bukan tentang kontrol langsung, tetapi kemampuan untuk mempengaruhi bahkan saat kamu tidak ada. Kenyataan yang pahit adalah bahwa dia tidak mengingat pria yang memperlakukannya dengan baik. Dia mengingat orang yang mengguncang jiwanya. Banyak pria baik memudar karena mereka netral secara emosional. Dan netralitas tidak pernah bertahan dalam ingatan. Otak manusia tidak menyimpan ketenangan, ia menyimpan yang ekstrim. Ia berpegang pada apa yang mengguncangnya, apa yang membuatnya merasa hidup. Kamu tidak perlu menjadi yang terbaik, kamu hanya perlu menjadi yang tidak mungkin dilupakan. Ini dicapai bukan melalui manipulasi, tetapi melalui kedalaman. Ketika yang lain memberitahunya, kamu cantik, kamu melihat lebih dalam dan berkata, ada sesuatu tentang cara kamu melihat dunia yang menarik perhatian saya, dan saya menyukainya.
Bukan karena kamu melatihnya, tetapi karena kamu hadir, karena kamu melihatnya di luar penampilan. Kebanyakan pria memberinya apa yang dia harapkan, validasi tanpa henti. Kamu memberinya apa yang dia inginkan, refleksi diri. Tujuanmu bukan untuk membuatnya menyukaimu. Tujuanmu adalah membuatnya memikirkanmu ketika kamu pergi. Itu hanya terjadi ketika kamu menyentuh sudut pikirannya yang tidak pernah dijangkau oleh orang lain. Ketika dia merasa bahwa tidak ada yang memahami dirinya seperti kamu, ketika kata-katamu membangkitkan pikiran yang membuatnya terdiam, kamu membentuk pengikatan emosional yang mendalam. Pikiran manusia tidak memisahkan emosi dari sumbernya. Ketika kamu memicu perasaan yang kuat, bawah sadarnya mengaitkan emosi itu langsung padamu. Kamu tidak ingin diingat sebagai pria baik yang selalu tersedia. Kamu ingin menjadi pikiran yang kembali tanpa peringatan, yang tidak bisa dia hindari. Kamu ingin dia mendengar sebuah lagu dan merasakan kehadiranmu, mencium aroma yang familiar dan memikirkanmu, melihat matahari terbenam dan bertanya-tanya di mana kamu berada. Itulah yang berarti ada dalam pikirannya bahkan ketika kamu tidak ada. Dan itu tidak bisa dicapai melalui persaingan, hanya melalui momen-momen unik. Kamu tidak perlu banyak, hanya 1 atau 2 momen yang menyentuh dalam. Sebuah percakapan yang meninggalkan jejak. Sebuah gerakan yang tidak pernah dia duga, sebuah frasa yang terus bergema setelah kamu mengatakannya, sebuah keheningan yang membuat hatinya tidak nyaman, sebuah perpisahan yang tidak pernah dia lihat datang. Yang lain berjuang untuk tetap dekat. Kamu menciptakan momen yang tidak bisa diduplikasi. Tetapi ada lapisan lebih dalam dari seni ini. Pengikatan emosional terkuat tidak dibangun di sekitar hasrat yang cepat berlalu. Itu dibangun di sekitar transformasi. Jika dia merasa bahwa dalam kehadiranmu dia menemukan bagian baru dari dirinya, bahwa dia mulai berpikir berbeda, bahwa dia terhubung kembali dengan emosi yang tidak pernah dijangkau oleh orang lain, maka dia tidak hanya mengingatmu, dia membutuhkanku. Kamu bukan hanya seseorang yang lewat dalam ceritanya, kamu adalah titik balik. Setelah kamu pergi, yang lain tidak hanya kurang, mereka menjadi tidak relevan. Tidak mudah untuk melupakan perbandingan itu. Ada alasan mengapa kamu bisa menjadi semua yang dia inginkan dan tetap tidak terpilih. Itu bukan kesalahanmu. Itu karena tidak ada yang mengajarkan cara kerja psikologi wanita sebenarnya. Tetapi hari ini itu berubah karena apa yang kamu pelajari akan membangun kembali cara kamu melihat hasrat. Pertama, kamu harus memahami hal penting. Otak wanita memproses hasrat dengan cara yang berbeda dari otak pria. Ini bukan puisi, ini adalah ilmu saraf. Ketika pria merespons ketertarikan, pusat visual otak menyala. Namun pada wanita, bagian yang paling aktif adalah yang terkait dengan memori emosional. Apa yang diungkapkan itu? Itu berarti seorang wanita tidak jatuh untuk apa yang dia lihat. Dia jatuh untuk apa yang dia rasakan di hadapanmu. Dua pria bisa memiliki penampilan fisik yang sama, tetapi satu membangkitkan keinginan dan yang lain ketidakpedulian. Perbedaannya terletak pada frekuensi emosional yang mereka pancarkan. Sekarang kita sampai pada kunci ilmiah pertama. Keinginan wanita bergantung pada intensitas emosional dan ketidakpastian. Agar seorang wanita merasakan ketertarikan yang dalam, 2 hal harus ada. Emosi yang menggerakkan dia dan ketidakpastian tentang kapan atau bagaimana itu akan muncul. Jika kamu terlalu linear, terlalu tersedia, terlalu terkontrol, kamu meratakan lanskap emosionalnya. Tanpa lekukan emosional, tidak ada kedalaman. Itulah mengapa pria baik memudar. Dia menciptakan keamanan tetapi tidak merangsang. Dia menawarkan ketenangan tetapi tidak ada ketegangan. Sebaliknya, pria yang menguasai energinya, yang menyeimbangkan perhatian dengan keheningan, kehangatan dengan jarak, ketertarikan dengan pengekangan, mengaktifkan daya tarik emosional yang berbeda. Sekarang datang kebenaran kedua yang kuat. Menurut teori keterikatan oleh John Bowlby dan Mary Ainsworth, ikatan emosional terdalam tidak terbentuk dengan orang yang memberi paling banyak, tetapi dengan orang yang mengelola ketersediaan emosionalnya secara strategis. Ini bukan tentang menghilang untuk manipulasi, ini tentang mengontrol ritme kehadiranmu. Ketika kamu selalu ada, otak berhenti memproduksi dopamin, bahan kimia keinginan. Tetapi ketika kamu menggabungkan momen koneksi yang mendalam dengan interval ruang dan keheningan, kamu membangkitkan antisipasi emosional yang jauh lebih kuat. Itu bukan manipulasi, itu adalah biologi. Konsep ketiga, seorang wanita tidak mengingat apa yang kamu lakukan untuknya. Dia mengingat bagaimana dia merasa tentang dirinya sendiri ketika bersamamu.
Jika dia merasa lebih hidup dan lebih diperhatikan di hadapanmu, kamu membentuk ikatan yang jauh lebih dalam daripada yang bisa diciptakan oleh gerakan romantis. Itulah mengapa 9 pria lain gagal. Mereka fokus padanya. Kamu fokus pada refleksi yang dia lihat dari dirinya sendiri ketika bersamamu. Kamu bukan pengagum lain yang berjuang untuk masuk, kamu adalah cermin yang membuatnya sadar akan emosi yang tidak pernah dia ketahui ada. Otak manusia tidak memisahkan dengan jelas apa yang dibayangkan dari apa yang diingat. Jika kamu bisa membuatnya membayangkan dirimu, jika dia mulai berkhayal tentang kehadiranmu, maka kamu telah memasuki pikirannya. Kamu tidak hanya menduduki pikirannya, kamu hidup di dalam sirkuit emosionalnya. Itu tidak dicapai oleh pria yang melakukan yang paling, tetapi oleh pria yang membangkitkan yang paling. Kamu sedang membangun sebuah kerajaan emosional. Machiavelli pernah berkata bahwa kecerdasan menaklukkan benteng lebih efektif daripada kekuatan kasar. Tidak ada tempat yang lebih cocok daripada dalam seni menggoda. Sementara yang lain percaya menggoda adalah tentang membuatnya tertawa, kamu memahami bahwa itu adalah tentang membuatnya merasa. Bukan hanya apapun, tetapi sesuatu yang tidak tergantikan, yang tidak bisa direplikasi oleh orang lain. Sekarang kamu mengerti mengapa pesan ini tidak untuk semua orang. Karena apa yang kamu pelajari bukanlah kumpulan frasa. Ini adalah rekonstruksi cara kamu memahami kekuatan dan ketertarikan. Kamu tidak lagi bersaing karena sekarang kamu melihat kebenaran. Ketertarikan tidak pernah dimenangkan, itu dihasilkan. Keinginan tidak pernah diminta, itu dinyalakan. Dan kekuatan tidak pernah dipaksakan, itu diproyeksikan. Kecerdasan emosional itu mengangkatmu jauh di atas yang lain. Pria yang benar-benar memahami cara kerja pikiran wanita tidak perlu memanipulasinya. Dia hanya tetap sadar, tenang, dan sengaja. Dia merasakannya. Perbedaan antara seorang pria yang membutuhkan perhatian untuk merasa hidup dan seorang pria yang sudah utuh. Pria seperti itu memegang kekuatan yang tidak bisa disangkal. Sementara 9 pria lainnya berbicara tanpa henti, kamu menguasai seni tetap diam pada saat yang tepat. Bukan karena kamu kekurangan kata-kata, tetapi karena kamu memahami. Kekuatan sejati bukanlah dalam berbicara. Itu adalah dalam membangkitkan emosi. Ini bukan tentang penampilan. Ini tentang menjadi selaras secara internal, tegas dalam kehadiranmu sehingga keberadaanmu menjadi pesan yang tidak bisa diabaikan. Dia merasakannya meskipun tidak bisa mendefinisikannya. Apa yang kamu komunikasikan tidak ada hubungannya dengan kata-kata, itu memancar melalui energimu. Ada ketegangan tenang saat kamu berbicara dengannya, bukan getaran kecemasan, tetapi ketenangan fokus. Kamu tidak bermain dalam permainan yang sama. Kamu di sini untuk memahami dan terhubung, bukan untuk mengejar. Ketika pria seperti itu berdiri di depannya, skrip emosionalnya mulai runtuh. Dia terbiasa dengan reaksi yang dapat diprediksi. Perhatian instan, sedikit keputusasaan, tetapi kamu tidak memberi makan sistem itu. Bukan karena kamu acuh tak acuh, tetapi karena kamu beroperasi pada tingkat penguasaan emosional yang lebih tinggi. Kekuatan itu muncul dari kesadaran, disiplin, dan penghormatan diri. Kamu memahami kebenaran inti. Keinginan wanita tidak merespons usaha, itu merespons persepsi. Jika dia merasakan bahwa kamu langka, bukan karena kamu bertindak seperti itu, tetapi karena kamu memang seperti itu. Jika dia merasakan bahwa kamu tidak berusaha mendapatkan persetujuannya, tetapi hanya ada dalam kebenaranmu, pandangannya tentangmu mulai berubah. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak bereaksi? Mengapa dia tidak mengejar? Ketegangan yang sempurna lahir, campuran antara ketertarikan dan ketidakpastian. Kamu tidak menjelaskan, kamu mewujudkan. Kamu tidak berjanji, kamu menunjukkan. Kamu tidak mengejar ideal, kamu menciptakan satu. Dia merasakan perbedaan itu dalam setiap momen. Ketika kamu berbicara, setiap kata memiliki bobot. Kamu tidak berbicara sering, tetapi ketika kamu melakukannya, kata-katamu jatuh dengan presisi. Bukan karena kamu tampil, tetapi karena kamu yakin siapa dirimu. Ketenangan seperti itu tidak bisa dipalsukan, itu ditempa melalui refleksi, disiplin, batasan, dan pengalaman. Itulah mengapa dia tidak bisa memperlakukanmu seperti yang lainnya. Bersamamu, permainan biasanya tidak menemukan tempat. Kamu tidak mengejar siapapun. Kamu tidak tetap di tempat yang tidak ada timbal balik. Dan meskipun dia mungkin tidak pernah mengatakannya, sikap itu mendapatkan rasa hormatnya. Kekuatan yang memerintah rasa hormat bukanlah ketakutan.
Itu adalah ketidakhadiran emosional seorang pria yang menolak untuk merendahkan dirinya. Ketika seorang wanita merasakan bahwa dia bisa kehilangan kamu, bukan karena kamu menghukumnya, tetapi karena kamu akan pergi dengan damai kapan saja, seluruh sistem emosionalnya menyala. Kamu melangkah keluar dari ranah yang dapat digantikan. Kamu memasuki ruang yang sedikit pria capai, ruang pria yang ketidakhadirannya meninggalkan kekosongan. Kamu tidak menawarkan validasi, kamu menawarkan visi. Kamu tidak membuat janji, kamu menciptakan refleksi. Kamu tidak menempatkannya di atas kaki, kamu mengundangnya untuk naik. Tekanan halus tetapi tegas itu, gravitasi emosional itu memisahkan pelamar lain dari pengalaman. Ini adalah prinsip Machiavellian dalam menggoda, bukan melalui tipu daya tetapi melalui kesadaran, penguasaan diri, dan keterpisahan emosional. Kebesaran seorang pria tidak diukur dari seberapa banyak mata mengikutinya, tetapi dari kemampuannya untuk pergi tanpa mengorbankan kedamaian. Kepergian yang tenang itu adalah senjata terakhirmu. Kebanyakan pria percaya bahwa tetap tinggal adalah bukti cinta. Tetapi di medan perang emosional, kekuatan sejati tidak dimiliki oleh orang yang tetap. Itu dimiliki oleh orang yang bisa pergi tanpa rasa takut. Pria yang bersedia pergi adalah orang yang selalu berakhir tinggal yang paling lama. Dia tidak tinggal karena ketergantungan. Dia tinggal karena dia memilih untuk. Perbedaan itu mengubah segalanya. Dia merasakannya bukan melalui logika, tetapi melalui insting. Kamu tidak terikat. Kamu tidak terjebak dalam validasinya. Jika dia pergi, kamu tetap tenang. Jika dia tetap diam, kamu tetap terpusat. Kemampuan itu untuk tetap utuh, bahkan dalam ketidakhadirannya, menjadikanmu tak tergantikan. Pikiran manusia hanya menghargai apa yang ditakutinya bisa hilang. Ketika kamu memproyeksikan bahwa kamu tidak akan tinggal di tempat yang tidak dihargai, kamu menyampaikan pesan yang lebih kuat. Aku bisa hidup tanpamu dan tetap memilih untuk berada di sini. Hanya jika ada rasa saling menghormati. Bagi wanita yang dewasa, itu bukan kesombongan, itu adalah magnetisme. Kamu menunjukkan apa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pria, penghormatan diri yang operasional, kejelasan tentang siapa dirimu. Kamu tidak menyerah. Kamu hanya menolak untuk memaksa gema di ruangan kosong. Ketika dia menyadari bahwa dia bisa kehilanganmu, segalanya berubah. Kamu tidak lagi menjadi pengejar, kamu menjadi orang yang bisa menghilang. Itu tidak menimbulkan ketakutan, itu membangkitkan urgensi emosional. Ketika dia merasakan bahwa kamu bisa pergi tanpa kemarahan atau kepahitan, kamu berhenti menjadi pilihan. Kamu menjadi titik acuan, dan itu adalah level yang berbeda. Kehadiranmu menjadi paradoks. Kamu bisa pergi dan tetap menjadi satu-satunya yang layak untuk tinggal. Kamu tidak membutuhkan cinta untuk merasa lengkap, tetapi mampu memberikannya dengan tulus. Kamu tidak meminta apapun, tetapi ketidakhadiranmu membawa bobot. Kamu bisa melihatnya di mata dan mengatakan, tanpa penyesalan, aku tidak perlu berada di sini. Tetapi selama aku di sini, aku memberikan segalanya. Itulah pernyataan tertinggi dari kekuatan emosional. Dan keindahan dari itu adalah kamu tidak perlu mengatakannya karena dia sudah tahu. Dia telah melihat dan merasakannya. 9 pria lain akan melakukan apa saja untuk tetap tinggal. Kamu menjadi tak terlupakan karena kamu adalah satu-satunya yang bisa pergi dengan damai. Jadi berhentilah bertanya, bagaimana cara membuatnya terkesan? Sebagai gantinya tanyakan, apakah aku hidup sebagai pria yang memilih dirinya sendiri setiap hari? Ketika jawabannya menjadi ya, kamu tidak perlu membuktikan apapun. Dia merasakannya sebelum kamu berbicara. Kebanyakan pria akan mencapai titik ini dan tetap tidak mengubah apapun. Mereka akan terus mengejar, terus bersaing, terus mencoba memenangkan perhatian seorang wanita yang akan melupakan mereka. Tetapi kamu tahu kamu di sini untuk suatu alasan. Karena sesuatu dalam dirimu sudah tahu. Keinginan tidak diminta, itu diciptakan. Rasa hormat tidak diminta, itu diproyeksikan. Dan seorang wanita tidak pernah memilih orang yang berusaha keras. Dia memilih pria yang berdiri di atas nilainya. Kamu tidak perlu memainkan permainan yang sama lagi. Ketika kamu menjadi pengalaman emosional yang hidup, autentik, terikat, tidak tergoyahkan, kamu menjadi tidak mungkin untuk digantikan. Itu tidak lagi penting berapa banyak pesan yang dia terima, berapa banyak pria yang mengejar, seberapa banyak perhatian yang dia tarik. Kamu tidak bersaing, kamu meninggalkan jejak. Jika kamu percaya bahwa kamu tidak cukup, bahwa kamu harus berubah, ingatlah kebenaran ini.
Kamu tidak perlu menjadi pria terbaik di dunia. Kamu hanya perlu menjadi jenis pria yang tidak akan pernah mengkhianati nilainya sendiri untuk siapapun. Itulah pria yang tetap. Jika kamu adalah bagian dari 10% yang akan mewujudkan pola pikir ini, lakukan 2 hal sekarang. Pertama, suka video ini. Sebagai pernyataan, aku adalah bagian dari 10% itu. Kedua, berlangganan, karena apa yang akan datang selanjutnya akan lebih dalam dan lebih tajam. Jika yang ini mengguncangmu, yang berikutnya akan mengubahmu. Dia tidak pernah memilih pria yang menyembahnya paling banyak.